Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Agraria. Kali ini kita akan mengangkat tema pendaftaran hak atas tanah. Sebagai awal, kita akan memulainya dengan pengertian pendaftaran hak atas tanah. Jika memahami pendaftaran hak atas tanah itu tidak lepas dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961. Jadi untuk pertama kali Indonesia punya satu lembaga pendaftaran tanah dalam sejarahnya, ya, yang lembaga ini secara uniform, ya, dan berlaku secara nasional sebagai konsekuensi dari berlakunya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61 yang kemudian disempurnakan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, sebagaimana perintah dari pasal 19 UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria yang bunyinya sebagai berikut. Ya. Jadi satu, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kedua, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Ya. Yang C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak-hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Nah, masih pada perintah pasal 1 peraturan pemerintah nomor 24. Yang ketiga, ayat ketiga ya, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut Menteri Agraria. Keempat, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1, ya, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Nah, selanjutnya pendaftaran tanah menurut pasal 1 peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1997 itu dinyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan suatu rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Jadi kurang lebih demikian pengertian pendaftaran tanah menurut pasal 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Kemudian pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk menunjuk bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Nah, asas terjangkau dimaksud keterjangkauan bagi pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan. Kemudian asas mutakhir. Asas mutakhir dimaksud sebagai adalah kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya. Dua yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir untuk perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Itulah yang dimaksud asas mutakhir. Kemudian tujuan dan sistem pendaftaran hak atas tanah. Di kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda telah ada, khususnya untuk pengelolaan hak-hak barat, dan pada zaman awal kemerdekaan, pendaftaran tanah di Indonesia berada di Departemen Kehakiman. Tujuannya untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak atas tanah. Adapun itu meliputi 1. Pengukuran, pemetaan, pembukuan semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia. 2. Pembukuan hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak atas tanah tersebut. Kemudian dalam penjelasan umum peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah itu meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, dan satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu, kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dengan lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka sistem pendaftaran tanah menjadi sistem pendaftaran hak atau registration of title, di mana hal tersebut ditetapkan dalam pasal 19 UUPA yang berbunyi 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kedua, pendaftaran meliputi A. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Perbedaan kewenangan dalam sistem pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas jelas tertuang dalam ketentuan angka 2B dan C, di mana pendaftaran tanah melakukan pendaftaran hak termasuk peralihan dan pembenahannya, serta pemberian surat-surat tanda bukti termasuk sertifikat tanah sebagai alat pembuktian yang kuat. Kemudian pendaftaran tanah akan diselenggarakan secara sederhana dan mudah
dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat bersangkutan. Nah, ketentuan ini ya berdasarkan UU-PA ya perlu mendapat perhatian pemerintah untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan di bidang pendaftaran tanah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan tanah-tanah adat, di mana pendaftaran tanah masih menggunakan alat bukti pembayaran pajak masa lalu seperti girik dan petuk sebagai alas hak, sedang administrasi girik dan petuk tersebut secara prinsip sudah tidak ada. Nah, gitu. Nah, dalam penjelasan UU-PA angka 4 Romawi dikatakan bahwa usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur uh, pendaftaran tanah, yaitu pasal 23, 32, dan 38 yang ditunjukkan kepada pemegang hak yang bersangkutan dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya. Gitu. Ya. Nah, pendaftaran tanah bersifat kadaster. Ya. Pasal 19 UU-PA ditunjukkan kepada pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat kadaster. Artinya, yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Di dalam penjelasan UU-PA disebutkan pula bahwa pendaftaran tanah didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah negara. Barang tentu Indonesia tentunya ya yang dimaksud dalam undang-undang ini, termasuk daerah hutan maupun laut atau marine kadaster. Kemudian kegiatan pendaftaran hak atas tanah. Jadi pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atau initial registration dan pemeliharaan data pendaftaran tanah atau maintenance. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah. Ya. Yaitu yang belum didaftar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistemik dan pendaftaran tanah secara periodik. Pendaftaran tanah secara sporadik, Pendaftaran tanah secara sistemik adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali ya, yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa atau kelurahan. Nah, pendaftaran secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan, serta dilaksanakan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria, Kepala BPN. Nah, dalam suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftarannya dilakukan melalui pendaftaran secara sporadik. Apa itu pendaftaran sporadik? Yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Pendaftaran secara sistematik diutamakan karena melalui cara ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran secara sporadik. Tetapi karena
prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga, dan peralatan yang diperlukan. Kemudian yang dimaksud dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan ini misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya atau dibebaninya atau berubahnya nama pemegang hak yang telah didaftar, atau hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktu hak yang sudah berakhir, ya, dan lain sebagainya. Kemudian objek pendaftaran tanah. Objek pendaftaran tanah menurut pasal 9 meliputi A. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. B. Tanah hak pengelolaan. C. Tanah wakaf. D. Hak milik atas satuan rumah susun. E. Hak tanggungan. F. Tanah negara. Hak guna bangunan dan hak pakai ada yang diberikan oleh negara, tetapi dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang hak milik atas tanah. Tetapi selama belum ada pengaturan mengenai tata cara pembebanan dan disediakannya formulir akta pemberiannya, untuk sementara di mana hak guna bangunan dan hak pakai yang akan diberikan kepada hak milik atas tanah. Maka yang merupakan objek pendaftaran tanah baru hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh negara. Tanah negara dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah termasuk objek yang didaftar. Kemudian permasalahan pendaftaran tanah. Sesuai ketentuan pasal 19 UUPA untuk kepastian hak dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah, pelayanan pendaftaran tanah di lapangan tidak dapat dipisahkan atau digabung dengan kegiatan lain, pengukuran kadastral, yaitu kegiatan pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah dengan kegiatan pendaftaran hak serta pemberian surat-surat tanda bukti hak merupakan paket kegiatan yang ditentukan oleh pasal 19 UPA. Kemudian pengukuran pemetaan tanah. Pengukuran dan pemetaan tanah. Jadi ketentuan dalam peraturan presiden mengenai organisasi Badan Pertanahan Nasional merupakan suatu kemajuan dengan dibentuknya suatu deputi baru mengenai survei, pengukuran, dan pemetaan. Kegiatan kedeputian ini khususnya untuk menunjang kegiatan BPN, terutama kegiatan untuk penyediaan peta dasar maupun peta-peta tematik serta jaringan titik dasar teknik dalam rangka pelayanan pertanahan di BPN atau instansi lain yang memerlukan. Deputi bidang survei, pengukuran dan pemetaan pada prinsipnya tidak melakukan pengukuran kadastral. Karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan deputi yang membidangi pendaftaran tanah. Kegiatan pengukuran kadastral adalah pengukuran yang berkaitan dengan hak atas tanah, khususnya untuk kegiatan pengukuran bidang tanah yang kemudian dipetakan pada peta pendaftaran dan dibukukan pada daftar tanah.
Dari uraian-uraian tersebut, ya, untuk percepatan penyusunan data penguasaan tanah dalam rangka menunjang percepatan pensertifikatan tanah, seharusnya pemerintah memprioritaskan kegiatan deputi survei, deputi survei, pengukuran dan pemetaan untuk membuat peta dasar skala besar dan peta bidang tanah maupun peta tematik lainnya secara digital. Peta dasar dan peta bidang-bidang tanah yang dibuat oleh BPN seharusnya nilai pembuatannya akan lebih murah karena peta-peta tersebut dapat dimanfaatkan oleh instansi lain seperti kantor PBB, Dinas Tata Kota, perusahaan gas, air minum, PLN, kependudukan, dan kantor pos untuk menunjang kode pos. Saat ini peta dasar skala besar dan peta-peta bidang tanah digital sangat diperlukan dalam rangka kegiatan pengemudi untuk mencari alamat yang dituju dengan menggunakan GPS. Nah, kemudian pendaftaran hak dan penerbitan surat tanda bukti hak. Dengan terbitnya ketentuan pasal 19 UU PA, maka sistem pendaftaran tanah di Indonesia berubah dari sistem pendaftaran akte menjadi sistem pendaftaran hak. Untuk itu diterbitkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah yang kemudian diperbaiki dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah setelah UUPA mewajibkan Departemen Agraria waktu itu untuk menerbitkan buku tanah sesuai dengan sistem TORNS ya, di Australia yang dianut sistem pendaftaran tanah Indonesia. Buku tanah adalah tempat dilakukannya pendaftaran hak atas tanah, peralihan hak dan pembebanan hak maupun lahirnya hak atau hapusnya hak atas tanah yang sebelumnya kegiatan pendaftaran tanah tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, sebagai tuntutan sistem pendaftaran hak sesuai UUPA di mana buku tanah tempat pendaftaran hak dialihkan dan dibebankan berdasarkan akta PPAT. Maka akta yang dibuat PPAT haruslah dipastikan kebenaran formalnya. Sehingga Departemen Agraria atau BPN perlu untuk menerbitkan belangko akta yang dapat dikontrol kebenarannya dengan kode dan nomor tertentu untuk menjamin kebenaran formal akta tersebut. Ya, jadi itulah yang dapat kita pelajari dalam kesempatan ini terkait tema pendaftaran tanah begitu. Jadi sekian dulu yang bisa kami sampaikan terkait materi tersebut. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.